Oke. Halo guys, kembali lagi di channel seputar Rubik. Nah, pada video kali ini, gue mau lanjutin lagi cerita-cerita gue tentang awal mula main Rubik. Karena ada yang minta ya. Ya, walaupun kalian nggak minta sih, gue tetap upload lah. Masa udah capek-capek buat videonya, buat skripnya, ngedit, terus nggak jadi. Kan nggak enak gitu loh. Oke, terakhir kemarin di part 1 gue bahas masih di nonton tutorial YouTube. Dan akhirnya gue bisa nyelesain Rubik TW3 pertama gue. Tanpa ada tutorial lagi ya. Nah, setelah gue bangga banget tuh bisa nyelesain Rubik, jadi gue seharian tuh main Rubik dari pagi sampai malam nggak berhenti, sampai suatu ketika tangan gue kram. Langsung masuk rumah sakit, dia amputasi. Nah, setelah itu gue nggak bisa lagi main Rubik sampai sekarang. Ya bohong lah. Ini buktinya tangan gue masih ada nih. Kan gue masih bisa main Rubik sampai sekarang. Cuman pegel aja sih sebenarnya. Ya kan udah seharian tuh pegel-pegel, kadang tangan gue gak bisa digerakin. Pernah sih. Nah, setelah gue berhari-hari main Rubik, berminggu-minggu, akhirnya gue mulai bosan juga ya. Pastilah semua orang tuh pasti punya bosan. Yang gak mungkin gue seumur hidup main Rubik kali 3 aja terus. Ya, jadi kan gue mulai bosan karena gak ada tantangan lain. Jadi gue beli Rubik lagi, tapi langsung 4 ya. Sekalian sama timer gue beli. Tapi gue belinya di toko online, karena gue tahu kalau toko online itu lebih murah daripada di toko di jalan-jalan gitu ya. Apalagi kualitas di jalan itu nggak bagus. Ya, udah Rubik kualitas jelek, harga mahal. Kalau di Tokopedia, di toko-toko online yang lain itu kualitasnya lumayan lah, tapi harganya juga terjangkau. Dan kalau Tokopedia gak ada songkil loh. Ya benar. Kalau pembelian di atas 50.000 ya. Oke, gue itu beli Rubik 2x2, 4x4, Pyraminx, Megamix, dan timer juga. Semuanya itu harganya di bawah 100.000. Kecuali timernya, harga 100.000 pas waktu itu ya. Tapi sekarang udah lebih dari 100 karena nggak tahu ya kenapa lebih mahal ya. Padahal sayangannya tambah banyak, harusnya lebih murah loh. Timernya juga nggak terlalu bagus menurut gue yang ini sih. Nih, gue namanya itu kalau salah KJ Timer. Ya benar. Nah, setelah gue order tuh Rubik dan timernya, setelah itu paketnya datang. Kira gue datang ngambil paketnya. Yes, paketnya datang. Dan dengan bangga gue unboxing langsung Rubiknya. Gue unboxing dan lihat Rubiknya dulu pelan-pelan, lalu gue coba, ternyata gue nggak bisa. Jadi gue langsung aja ngeliat tutorial YouTube ya, biar cepat loh. Yang pertama tuh gue pelajarin 2x2 dan Pyraminx, karena itu paling mudah menurut gue. Yang mana dulu ya? Kayaknya susah deh. Taruh aja dulu dah.
Oke, setelah itu gue belajarin Megamix dan 4x4. Senternya dulu. Oke. Jadi kita buat senternya dulu. Itu butuh waktu seminggu lebih ya, kedua Rubiknya itu. Kenapa lebih cepat gue pelajarinnya daripada 3x3? Karena jika kalian udah bisa basicnya, udah bisa 3x3, maka kalian Rubik apa aja sih bisa sebenarnya, menurut gue ya. Ya karena kan rumus-rumus di Rubik 3x3 itu sama banget. Kayak R, L, U, B, F, D, kan sama kan algoritmanya dan juga rumus-rumusnya. Mungkin hanya ada tambahan rumus sedikit ya, dan tahap-tahapnya agak beda gitu. Kecuali Rubik Square One ya. Square One itu pakai koordinat itu loh, 0,2,3 kayak gitu-gitu. Tapi gue udah gak main karena nggak suka. Ngafalin rumusnya tuh sulit banget ya. Nah, setelah sebulan lebih gue bermain Rubik, 5 Rubik itu, lalu gue buat video pertama gue di channel ini, video Rubik ya. Itu video yang ini. Kalian bisa nonton sendiri. Saya saranin sih nggak usah tonton ya, karena kualitasnya masih burik banget. Gue pakai kamera HP ya, dan itu juga tanpa lighting. Itu pakai lampu ruang tamu yang redup, dan tataannya gue nggak pakai meja, tapi pakai bantal, bukan bantal, bantal kepala mungkin ya, gue lupa. Kok lupa sih? Itu namanya gue nggak tahu ya. Pokoknya itu dipakai gue tidur ya, pakai kepala ya, pokoknya gitu. Nah, dan juga timer di sini, gue pakai timer. Dan gue nggak liatin waktunya di sana ya. Scramble-nya juga, gue scramble-nya nggak pakai di aplikasi-aplikasi, karena gue belum tahu waktu itu 2018 ya, waktu itu gue belum tahu timer aplikasi di Android atau di PC, gue belum tahu. Dan gue juga belum masuk grup waktu itu, grup Rubik. Oke, di sana gue ngacaknya tuh gampangin banget, jadi gue dapat waktu yang cepat pada saat itu. Di 3x3 contohnya, gue dapat 23 detik dan 28 detik. Ya sebenarnya gue waktu itu masih sub 1 atau sub 50, gue lupa. Pokoknya gue masih lama waktu itu, tapi gue dapat waktu yang segitu, kan itu menurut gue cepet banget ya. Oke, sudah dulu gue bahas tentang video-video pertama gue yang dulu biarlah berlalu ya. Karena itu video udah gue nggak ingat lagi karena malu banget itu ya. Dan ada yang komen juga loh waktu itu, yang 4x4-nya itu tumpuannya udah di setting gitu. Kan gue malu jadinya ya. Jadi gue bilang, ya waktu itu gue masih belum tahu apa-apa, gue coba gitu. Oke, lama-kelamaan gue mulai bosan ya. Bosan bukan karena Rubiknya, tapi gue bosan karena nggak ada saingan dan nggak tahu cara lebih cepat gimana. Gue juga bosan, pengen battle sama orang gitu, jadi pengen nunjukin kekuatan gue. Soalnya waktu itu gue udah ngerasa cepat ya. Gue juga nggak tahu kayak keyboard yang paling top gitu, misalnya Christian Fusada, Vincent, atau siapalah, Arjan Jordi. Gue kurang tahu ya keyboard top, gue lupa maksudnya. Yang ku tahu cuman Christian Fusada yang terkenal, Leon, siapa lagi, Koda mungkin itu ya. Oke, langsung aja. Gue waktu itu pengen nyari saingan ya, jadi gue cari komunitas Rubik di daerah gue atau nggak di Indonesia. Nah, gue carinya di Instagram ya, di Instagram karena di sana kan di Instagram, karena gue nggak punya Facebook ya, gue nggak main Facebook, nggak suka aja. Instagram kan yang bagus ya menurut gue, makanya gue pakai Instagram untuk nyari komunitas Rubik. Di sana langsung gue cari komunitas Rubik. Nah, ketemulah satu komunitas, yaitu Rubiknesia. Ya, Rubiknesia komunitas pertama yang gue ikutin, dan gue masuk grupnya di sana. Lalu gue DM adminnya, namanya Bang Bobby Oktarianda. Di sana gue DM adminnya, minta masukin ke grup Rubiknya, grup WA. Ya waktu itu masih zaman-zaman lain juga, tapi yang ada grup WA, jadi gue masuk grup WA. Oke, langsung Bang Bobby ngasih linknya, gue masuk di sana, langsung gue lihat, gue langsung kaget karena di sana cepet-cepet gila pada saat itu. Gue masih sub 45 ya atau 40, gue lupa.
Ya gue waktu itu masih sub 5 dan di sana kuber-kuber itu rata-rata sub 30 semua. Bahkan ada yang sub 15. Sub 10 waktu itu gue nggak tahu ya. Mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ya sub 10 pasti ada lah waktu itu. Kebanyakan sub 20, sub 25 tuh pasti banyak ada. Nah, gue karena iri ya, agak-agak iri ngeliat kuber-kuber kok cepet-cepet banget. Jadi gue minta saran sama mereka untuk cara cepat bermain Rubik. Nah, kayak ada, kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang ngasih saran. Saran yang pertama itu, ada yang ngasih saran latih look ahead-nya, lalu ada yang ngasih saran benerin finger trick-nya, pelajarin metode CFOP Advance, atau satu ini yang bikin gue bingung ya. Pakai GunCube bang, auto sub 10, wika. Kan gue nggak ngerti sama sekali, sumpah. Waktu itu keempat saran itu gue nggak ngerti. Jadi gue langsung search di Google satu-satu ya. Dan akhirnya gue mutusin untuk beli GunCube. Nggak kok, canda. Gue bukan sultan kali ya. Jadi gue mutusin untuk pelajari metode CFOP. Menurut gue itu yang paling mencolok ya. Yang paling banyak juga diomongin para orang kuber. Jadi gue pelajari metode CFOP dan gue akhirnya udah bisa nyelesain Rubik dengan metode CFOP masih yang beginner ya, kayak masih pakai F2L yang beginner, pakai tuluk OLL, tuluk PLL, ya kayak itulah. Oke, langsung aja gue loncat ke pertengahan 2019. Nah, di sana gue sudah punya beberapa Rubik seperti Rubik 5x5, 6x6, Kilomix, 3x3 lagi, dan lain-lainnya. Di sana juga gue sudah bisa pakai finger trick yang benar, look ahead yang masih beginner, yang masih pemula, dan juga gue sudah mulai sedikit-sedikit belajar full PLL dan full OLL, sedikit-sedikit ya. Oke, di sini gue mau ceritain ada satu kejadian. Gue sempat vakum main Rubik, sempat pensi. Karena waktu itu gue mau fokus sekolah, fokus belajar. Jadi gue pensi selama 4 bulan. Waktu itu gue pertengahan 2019 itu kan udah mau ujian ya, kelas 9. Udah mau naik kelas 9 maksudnya. Nah, gue pensi dan akhirnya gue demin Rubik gue sampai Rubik gue berdebu ya. Nah, gue mulai tertarik cubing lagi setelah 4 bulan karena ada orang penghuni grup Rubik Nesia itu share time-nya mereka. Jadi ya mereka tambah cepat jadinya kan. Setelah 4 bulan gue vakum, gue juga jarang buka grup Rubik, dan gue liat time-nya mereka cepat-cepat dan gue merasa iri, dan tiba-tiba gue kayak ngerasa tergenjutsu gitu. Jadi gue mulai cubing lagi, dan sekalian gue beli Rubik baru ya. Rubik yang belum gue punya waktu itu 7x7. Ya 7x7 kayak gue belum punya di akhir 2019 ini ceritanya. Kira-kira Oktober November ya, kira-kira segitulah. Oke. Setelah gue beli Rubik 7x7, akhirnya gue lagi ngelatih Rubik lagi ngelatih Rubik gue. Kayak Rubik 3x3 gue sudah hampir lupa semuanya. Megamix juga 4x4 gue hampir lupa semua algo-algonya. Mungkin ada beberapa aja yang ingat ya. Tapi ya gue mau ucapin terima kasih aja pada orang yang sering nge-share time-nya waktu itu ya. Karena kalau dia nggak gitu mungkin gue masih pensi sampai sekarang. Ya, karena gue waktu itu kan tertantang gitu untuk menjadi lebih cepat. Dan sampai sekarang gue mungkin di 3x3 masih sub 12 atau sub 11. Gue berharap cuma sub 10 aja sub 10 aja ya, nggak berharap lebih sih. Setelah sub 10 ya gue mainnya santai-santai aja, nggak usah nge-push gitu sampai dari pagi sampai malam latihan. Dan sekarang juga gue akhir-akhir ini juga lagi jarang latihan, paling sempatnya malam aja.
pagi bisa aja sih pagi, tapi kalau lagi moodnya lagi bagus aja. Dan gue juga punya satu harapan setelah pandemi ini, dan mulai jika ada kompetisi lagi ya, gue berharap komunitas Rubik Bali sih aktif lagi. Karena kalau nggak salah komunitas Rubik Bali aktif terakhir 2018 ya, karena udah banyak yang pensi. Padahal gue berharap ada kompetisi lagi di Bali ya. Nah, gue mau bilang kalau kompetisi Rubik di Bali waktu itu Bali apa ya? Bali Cube Day ya, 2018 pokoknya competition Rubik di Bali terakhir itu gue main Rubik setelah itu selesai. Nyesel banget kan jadinya. Jadi gue belum punya akun WCA, gue pengen punya itu. Dan gue punya satu harapan lagi, yaitu pengen dapat NR Megamix single dan average, mengalahkan Frisian Pusada dan Vito Kosasi. Wow, gue pengen banget sih itu. Bisa nggak ya? Ini Rubik Megamix gue, nama Rubiknya banyak banget yang nanya. Padahal kan gue sering upload sub road to sub 50 ya. Padahal di sana gue tulis cube-nya loh. Cube-nya itu namanya Galaxy V1, bro. Galaxy V1 ya. Jangan nanya lagi dong. Ya, apalagi si DC itu. Ya, please lah ya. Ini Galaxy V1. Galaxy V1. Nah, gue mau beli Dayan V2 kalau ada uang ya. Setelah gue beli MGC 5 lagi 2 hari datang, mungkin ke lagi 3 hari setelah video ini upload, gue akan unboxing dan masukin ke video. Sekalian gue unboxing Rubik Pyramix juga ya. Rubik Pyramix gue mana nih? Malas lah. Udah lah. Mana Rubik Pyramix gue ya? Udah lah, bye guys. Gitu aja kali ya. Matilah emang.